minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Alhamdulillah hari ini kembali kita Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan kasih sayang Allah. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan berusaha hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Harus menguatkan diri kita. Insya Allah, Allah akan menguatkan kita di atas kekuatannya. Alhamdulillah. Hari ini saya akan membahas tema tentang bagaimana tips menjaga pikiran agar tetap positif. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Oke, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana kita menjaga agar pikiran kita tetap positif. Yang pertama, harus bisa banyak mencari aktivitas di dalam diri kita. Kita berusaha aktivitas kita di awal lakukan olahraga apa saja sesuai standar kemampuan kita. Bagi usia 40 tahun ke atas, bagi ibu-ibu mungkin sudah sangat rentan untuk melakukan olahraga yang banyak gerakan, yang cepat. Ini berusaha. Kalau ada yang pernah mengikuti olahraga yoga, mungkin di sini akan lebih banyak merasakan ketenangan dengan diiringi dengan musik instrumen, musik alam, memercik air, suara-suara alam, itu akan memberi ketenangan kepada kita. Jadi berusaha tetap menjaga pikiran dalam diri kita, tetap berpikir positif. Yang pertama harus melakukan olahraga sesuai standar kebutuhan kita. Carilah olahraga yang membuat kita merasa lebih rileks, lebih fresh. Berusaha. Siapa lagi yang akan mengingatkan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Semoga kita dijauhkan dari sifat malas, enggan melakukan aktivitas. Jangan diikutkan hawa nafsu kita. Berusaha berbanyak istighfar, banyak zikrullah. Insya Allah lakukan olahraga yang membuat kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran kita yang membuat kita monoton, membuat kita lebih cenderung berhalusinasi, membuat kita lebih banyak berdiam diri. Jadi berusaha harus banyak gerak yang membuat kita tetap optimis. Bergeraklah sesuai standar kemampuan kita. Oke, yang keduanya, lakukan meditasi, atau kita umat Islam biasa dikatakan seperti bermuhasabah. Evaluasi diri kita, rundown kembali masa lalu, ambil kebaikan, banyak bertafakur, muhasabah diri kita, hisab diri kita. Kalau ada perbuatan yang tidak pantas, tidak baik yang pernah dulu kita lakukan, berusaha introspeksi diri, evaluasi diri, berusaha kembali kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Banyak membaca Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran banyak sekali buat diri kita. Mengajarkan usia, menenangkan pikiran kita, membuat kita lebih dekat kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha. Yang ketiga, jalani hobi yang menyenangkan, yang membuat kita nyaman. Jadi berusaha kita mencari hobi yang membuat kita lebih rileks. Harus kita yang membangkitkan semangat kita. Carilah hobi. Pasti setiap manusia pasti diberikan kekurangan dan kelebihan. Apa yang menjadi hobi kita, kesenangan kita yang dalam kebaikan, kita gali lagi potensi yang ada dalam diri kita. Lakukan hal-hal positif yang membangkitkan semangat kita agar tetap optimis menjalani kehidupan kita ke depannya. Oke, yang keempat, sering dengan orang terdekat. Kita butuh orang lain, apalagi seseorang yang dekat kepada kita. Dan orang yang dekat kepada kita tidak mungkin dekat begitu saja kalau kita pun tidak dekat kepadanya. Jadi carilah teman yang bisa
untuk kita bawa seri. Bertukar pikiran, bagaimana cara mengatasi persoalan hidup kita. Dengan kita berbicara, mungkin akan sedikit mengurangi beban pikiran kita. Jadi kita butuh seseorang untuk mendengarkan kita. Jadi tetap harus cerdas. Jangan sembarang mencari orang untuk tempat seri kita. Carilah orang yang kita percayai, yang bisa menjaga lisannya, yang berusaha memberikan supportnya kepada kita. Dan harus yakin dan percaya, kalau kita berbuat baik kepada saudara-saudari kita, orang pun akan berlaku sama kepada diri kita. Jadi usaha, kalau ingin mencari teman yang baik, kita pun harus baik kepada siapapun juga. Yang kelima, jalani hidup di masa sekarang. Jangan pernah hidup di masa lalu. Hari ini adalah perjuangan. Hari esok harus kita persiapkan. Hari kemarin tinggal kenangan. Jadi berusaha, jangan pernah hidup di masa lalu. Jalani kehidupan di masa sekarang. Berusaha meningkatkan keilmuan kita, mendekatkan diri kita lebih dekat lagi pada Allah. Harus kuat, harus tegar, harus menguatkan diri kita. Saat ada kepikiran yang tidak baik, bawa berzikir, perbanyak istighfar. Ini tidak mudah, butuh proses, butuh perjuangan. Memang hidup ini berat, tapi kita berusaha. Makanya Allah persiapkan neraka dan surga. Hidup adalah pilihan, kita mau kemana? Silakan. Kita yang menentukan kehidupan kita ke depannya. Jadi berusahalah, kalau kita ingin meraih surganya Allah, harus dekat kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Insya Allah hidup kita selalu dalam keberkahan. Dan yang terakhir, atur pola hidup sehat. Jadi berusaha atur pola hidup sehat. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau tak kuat memikirkan sesuatu, jangan dipaksa. Kalau sudah banyak pikiran, itu akan berdampak ke dalam diri kita. Kalau kita bikin sudah lemah, itu tanda-tanda orang yang pikirannya sudah terlampau banyak. Memanage pikiran kita, mengatur. Jangan sampai kita dikuasai hawa nafsu kita. Kita terjebak dengan pikiran kita sendiri. Cerdaslah menyikapi kehidupan ini. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri agar tetap baik-baik saja. Berusaha mengatasi permasalahan hidup kita sendiri dengan banyak mendekat kepada Allah. Insya Allah kita tetap bisa berpikir positif kalau semua ini sudah bisa kita lakukan. Lakukan olahraga, bermuhasabah, banyak istighfar, banyak berzikir, jalani hobi yang kita suka, berusaha, dan sharinglah dengan orang-orang yang kita percayai. Mudah-mudahan tema yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua, karena ini penting sekali. Apapun bisa kita lewati, kita jalani kalau diri kita sudah damai, kita tenang. Apapun insya Allah bisa kita lakukan, asal kita dekat kepada Allah. Damai, tenang, jujur dengan diri sendiri. Walau tak mudah, berusahalah. Namanya hidup pasti akan terus diuji. Semakin beriman, semakin diuji keimanannya. Dan yakinlah Allah menguji sesuai kadar kemampuan kita. Yakin dan percaya kita semua akan bisa melewati ujian kita asal kita dekat kepada Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak keterbatasan, banyak kekurangan dalam penyampaian. Pasti karena saya juga berproses. Tema-tema yang saya sampaikan ini sebenarnya tentang tema kehidupan kita, basic dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa menguasai hawa nafsu kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, bisa jujur dengan diri kita, insya Allah apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan bisa kita lewati. Walau tak mudah, berusaha.
Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dari saudara-saudariku semua untuk melihat video ini. Apapun yang saya sampaikan, yakinlah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya mohon maaf sekali. Kita semua berproses lagi, berjuang menatah hati pikiran dan berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insyaallah.